Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum mulai pembelajaran, kita ucapkan bismillah dulu. Ya, sudah makan? Istirahatnya sudah makan? Botak? Botak siapa? Tapi bapak mau makan? Jadi hari ini jam terakhir ini masih fit? Mana senyumannya? Mana tertawanya tertawa keras? Yang bikin hari ini siapa? Oke, bikin hari ini lumayan bersih untuk ruang kelas kita ya. Yang ngepel bukan yang piket. Lo kenapa yang piket? Tapi tadi yang nyapu depan. Oh, dibantu, nggak apa-apa. Semoga menjadi amal oleh kita semua ya. Jadi yang piket besok piket siapa? Besok tuh piketnya di dalam disapu, di luar juga disapu. Jangan, ibu pasti kalau melihat di selokan itu ada airnya, ada sampahnya ya enggak? Mesti ada kayak gitu. Besok jangan ya, besok dibersihin. Kalau piket itu nyampe selokannya itu kan ada tuh kayu itu dorong kayak gini loh, nyampe kelas 3 tuh kelas. Jadi nyampe aliran itu di sana. Jangan cuma di depan kelas kita aja, di aliran nanti biar kita yang kayak ini. Oke, kalau kemarin kita kan sudah belajar bagian tumbuhan ya di lapangan. Sudah di videonya. Oke, ini aja lah. Jadi kemarin kita sudah belajar bagian-bagian tumbuhan. Coba kita ingat lagi. Kita ini ada pohon beringin. Ini yang di dalam sini apa namanya? Tumbuhan. Sekarang ini kita mau belajar tentang ya tumbuhan lagi, tetapi tentang fungsi dari tumbuhan. Jadi tujuan pembelajaran pada siang hari ini adalah mengenal fungsi dari tumbuhan. Oke, tadi ada yang makannya pakai sayur nggak? Ada. Yang di sayur tadi bagian apanya menurut kalian? Batang. Bunganya, batangnya, Daunnya. oh yang buah aja saya aja. Magadul berarti bunganya ya. Ada lagi yang daunnya? Seledri itu dua ya, ada batangnya, ada batangnya, ada daunnya ya. Serai itu di sayur apa buat itu? Penyedap rasanya. Jadi kalian harus tahu ya fungsi-fungsi tumbuhan itu. Banyak. Terus ini mungkin untuk kelompok-kelompoknya udah seperti ini aja. Kan dari waktu ibu guru ini ya, yang masih berantem Kak Abi sama Novi. Berantem Kak? Tadi Bu, aku pengen duluan Bu. Dia tuh ngomong apa dia bilang? Catat kamu tak catat kamu. Yang dia Berarti kalau disimpulin di sini yang ini siapa? Tapi pintar lu. Ya. Besok ibu pindah. Ibu akan pakai apa namanya? Jangan Yang takut. di HP itu. Enggak, biar kita. Kalau ini kan udah ditentuin, tapi kalau di sini ada yang agak cantik lagi. Assalamualaikum. Kalau masuk, assalamualaikum dulu. Ya. Oh, nggak boleh lagi ya. Boleh begitu. Udah nih, kopi kan perempuan. Jadi perempuan itu nggak harus lebih rendah ya. Terus yang laki-laki juga malu berantem sama perempuan. Kan ini dong kalau berantem sama perempuan. Ya kan? Ibu bawa hidupnya dulu. Yang nggak tahu bagian hidupnya nggak usah nempel. Tadi udah ibu bilangin toh. Pas kita nyampe mana? Nah.
kelas ini sudah pilihnya bareng. Ya, bahasa Indonesia bahasa ini. Ya, bahasa Indonesia dibalikin. Nanti videonya kirim ke grup ya. Ibu buatin link YouTube. Mau YouTube nggak? Iya, nanti ditonton. Nanti ibu bagiin linknya, tahu linknya nggak yang udah update di PPP. Ya udah nggak apa-apa. Nanti kalau YouTube kan dia hilang, ya kan? Buku ini walaupun kamu yang nyabut sudah milik satu kelas. Halaman 3. Bareng kalian. Nggak cukup ya? Hah? Barengan, nggak cukup bukunya. Udah tidak usah ngurusin hidup orang, Opi. Astagfirullahaladzim, Opi. Halaman berapa tadi? 3. Itu pindah kakinya deh. Oh, yang pindahin dulu ya, Pak. Kalau orang bertiga kok bukunya. Oh, bertiga. Di buku ini juga dijelasin di halaman 2, halaman 1. Halaman 1. Ya, ada halamannya. Yang nggak ada halamannya coba ya dibaca bareng-bareng dari tumbuhan sumber kehidupan. Ya, tumbuhan berperan sebagai makanan bagi manusia.
ini kita akan belajar mengidentifikasi fungsi dari tumbuhan. Coba dilihat di halaman 2, jelasin aja. Coba ibu tanya, apa saja bagian dari tumbuhan apa? Ya, jadi masing-masing ada fungsinya seperti pada manusia. Coba, kaki punya fungsi pada manusia? Ya, jadi sama dengan tumbuhan. Tumbuhan ini ada, kalau ibaratnya akar itu kakinya, ada daunnya, ya, ya ada batangnya gitu. Nah, ini ibu. Ibu punya ini. Tadi apa? Jadi yang ini. Pokoknya ini tapi baru 5 ya. Jadinya ini 5. Baru ini. Iya, ini jangan diapa-apain dulu. Yang nggak ada satu kelompok. Dia orang tetap dapat kerja. Kenapa ini batuk? Dan ini ada juga orang itu mendekati. Coba kita amatin. Lihat. Boleh ya? Ayo dilihat. Ini adalah tanaman apa tadi? Ini di dalamnya ada oh, pas sapi kita ada akarnya enggak? Yang di bawah ada akarnya. Jadi kita pahami belajar bareng-bareng. Pertama coba di halaman ada
Nih. Jadi ada tiga nih. Agak standar aja. Gak apa-apa ya, di sini ya. Mana sih Bu yang akar serabut pada tumbuhan kalau tumbuhannya gede? Ini akar serabutnya nih. Yang kecil-kecil ini sekarang udah tahu ya. Ini namanya akar serabut. Nah, yang di dalam ini yang tidak terlihat akar tunggang. Coba kita ingat lagi namanya kelapa. Kelapa itu akar serabut atau tunggang? Tunggangnya serabut. Karena di luarnya itu banyak banget kecil. Tanda akar serabut itu di sini. Nah, pada tumbuhan seledri ini serabutnya yang kecil-kecil ini kan? Ini namanya akar serabut. Kembali yang mana yang menjorok ke dalam? Nih. Ini yang gede putih ini namanya akar tunggang. Yang kecil-kecil ini namanya akar serabut. Batang yang tidak memiliki akar tunggang akan lebih mudah roboh. Pernah melihat kelapa roboh nggak? Kelapa itu nggak ada ininya ya. Apa sih Novi? Nih, kalau kelapa itu biasanya kayak gini doang. Ini pohon kelapa, di gini doang dia. Nggak ada, beda sama pohon ini nih. Di sini kalau pohon apa yang namanya? Ini di luarnya sini ada akar-akarnya kan, tapi di dalamnya dia nancep. Ini kita cabut kayak gini susah. Tapi kalau kelapa yang dicabut kayak gini susah, tetapi pada dasarnya kelapa itu akan mudah tumbang. Makanya di dekat rumah itu kalau kelapanya tinggi rata-rata ditebang karena takut roboh. Dia kenapa roboh? Karena tidak memiliki akar tunggal. Nih. Tapi kalau namanya kayak ringin, kenapa sih ringin kok kuat? Karena dia banyak ada akar serabut, agak tunggal. Terus mangga itu rata-rata akarnya akar tunggal. Karena walaupun di luar dia gede-gede gini ya, biasanya akarnya kuat. Gak ada yang serabut yang kecil-kecil kayak gini, gak ada dia. Nah, apa sih fungsi dari akar itu? Ada yang tahu? Buat menahan. Iya, menahan batang biar gak roboh lagi. Artinya bagaimana sih fungsi akar? Mencari makan boleh. Ada lagi? Itu apa? Mencari makan. Mencari matahari. Oke, kita boleh. Matahari, coba nanti kita buktiin yang nyari matahari itu akar apa daun ya. Mencari makan. Air. Oke. Kita lihat di pohon seledri Bunda gimana? Ini ya. Ini yang nggak ada akarnya. Ini yang ada akarnya. Yang mau kita bahas yang ada akarnya. Kalau ada akarnya, dia akan mengantarkan si warna biru ini ke atas. Ini besok, ini Ibu tinggal. Besok kita lihat lagi. Ini tadi Ibu dari jam berapa ya? 7. Coba besok kita lihat apakah daun seledrinya ini. Tapi di luar nih udah banyak yang biru-biru. Ya lemes karena dia seperti ini. Nah, nanti karena kenapa ya lemes? Karena dia tidak mendapatkan sinar matahari. Jadi lemes. Nah, harusnya dia dapat sinar matahari. Nah, akar ini kenapa kok ini yang biru? Bisa biru. Berarti yang nganterin dari dalam ini ke atas siapa? Akar. Pertama akar. Akarnya yang nganterin. Iya, akar menyerap air disebar ke seluruh daun. Batang dulu, pertama batang, baru ke daun. Jadi nanti bisa warnanya ini bisa biru ini. Ini udah ada yang biru-biru. Iya. Karena dia yang nganterin. Terus, Bu, kok ada sih kalau bapak-bapak kita itu kalau punya kebun mesti dipupuk ya kan? Siapa yang nganterin pupuk ke batangnya ke pakalnya? Nah, berarti fungsinya akar tadi buat mencari air juga mencari makan. Nah, kita nanti buktiin kalau matahari siapa sih yang nyari? Daun. Ya, nanti kita bahas satu-satu ya. Jadi fungsi akar tadi itu mencari air dan mencari makan. Oke. Terus perbedaan. Ini kan nggak ada batangnya, tetapi tetap bisa mengantarkan. Tetapi di sininya belum ada warna kuning ya. Iya, belum ada warna-warnanya. Berarti
kurang maksimal karena tidak ada Akar. ibarat manusia akar itu kayak tangan sama kaki loh. Yang nyari makan kan tangan ya. Yang nganterin tubuh kita jadi kalau nggak ada ya susah. Jadi ini daun sapinya akan kesusahan mengambil makanan karena tidak ada akar. Setelah ada akar ada apa? Daun batang. Coba dibaca di halaman 4 ada fungsi batang. Ada tulisan batang. Ya, nomor 4 di bawah itu ada akar. Akar menyerap air dan juga nutrisi. Jadi yang nyerap itu tadi akarnya terus diantarin oleh batang. Selain untuk mengantarin air, mengantarin makanan, batang juga untuk apa itu di tubuh? Dan makanan, ya jadi fungsi batang mengantarkan makanan ke seluruh. Kalau dalam badan kita yaitu jantung itu yang memompa darah ke seluruh badan. Selanjutnya apa lagi? Daun. Daun untuk apa yang tadi sudah dibahas? Ya, daun tempat untuk membuat makanan. Makanan ini ya jadi daun ini untuk apa tadi? Iya, dia mana? Nanti kita fokus. Ya. Tumbuhan untuk membuat makanan. Jadi yang masak siapa ibaratnya? Ya. Kalau manusia itu kompornya itu daun. Daun itu artinya tempat fotosintesis. Kalau dalam manusia kompornya itu ada di daunnya. Daun inilah yang menyerap matahari. Makanya kenapa selain itu tadi kayu karena daunnya tidak mendapatkan apa? Sama daun dapatlah dia mataharinya diserap dari akar dia dapat air. Jadi Pinopi ada lagi. Gak nyambung lagi nama bingung. Jadi daun ulang ya, daunnya nyerap matahari, akarnya yang nganterin air. Jadi ditanya kalau nyiram bunga sekarang dari atas ini atau dari bawah? Ya. Yang disiram tanahnya karena di tanahnya itulah akarnya. Kalau nyiram di daunnya, daun itu nggak bisa nyerap air, dia cuma lewat basah lewat, ya begitu netes. Jadi daun ini fungsinya untuk menyerap sinar matahari. Dari apa ini? Lewat batang nih. Akar lewat batang, jadilah dia daun. Daun ketemu matahari, jadilah daun-daun baru. Nah, ini daun barunya. Ya. Nih, daun baru ini adalah dari matahari, dari air jadilah daun. Dari daun nanti dia akan tumbuh-tumbuh menghasilkan batang baru. Ya kan? Ya. Ini kan daunnya terus tumbuh, dia akan menghasilkan batang baru. Setelah itu ada apa? Bunga. Di sini nggak ada bunganya ya? Ibu ambilin itu yang ada bunganya, tumbuhan ada bunganya. Ini ada bunga bunganya buat apa? Coba dibaca.
bahan bunga untuk perkembangbiakan. Nah, setelah menjadi bunga kan udah tuh. Selain untuk pemandangan, juga nanti dia bakal biji. Nah, kita bahas bijinya itu apa? Coba dibaca. Ya, bijinya coba dibaca. Biji atau buahnya ya? Iya, karena pada buah pasti ada namanya biji. Ini buah mangga ya. Mana nih gambar buah mangga? Ini ada namanya kalau bahasa Jawa itu kelok, ya nggak? Ya, kelok, pelem. Jadi keloknya ini nanti bisa untuk perkembangan perkembangbiakan dia. Kalau ditanam di tanah, bijinya itu bakal tumbuh. Lalu apakah yang untuk media tanam itu, yang untuk perkembangan biakan itu bijinya aja? Ada nggak tumbuhan yang hidupnya pakai yang mau minum boleh minum? Ada nggak tumbuhan yang hidupnya pakai batang? Maksudnya begini, batang yang ditebang, dicangkok, kita cangkok. Terus hidup ada nggak? Ada. Pisang ditebang bisa hidup. Ini jadi berkembang dengan ya dari nanti kita akan belajar ya nanti kita akan belajar perkembangan biakan tumbuhan lalu dibagi cara sama itu tapi ibu bahas sekilas saja ya. Ada tumbuhan yang berkembang biak dengan biji, ada juga yang pakai tunas yang pakai biji, contohnya jambu biji, jambu bol, kelapa, jambu merah, rambutan. Lalu ada juga yang pakai tunas ya, kita bahas tadi pisang. Pisang ini adalah pohon pisang. Salah ya, pohon pisang. Pohon pisang kayak gini deh ya. Pohon pisang. Apakah biji pohon pisang bisa tumbuh? Dia pakai tunas. Lalu selain itu ini yang buat itu bambu itu pakai biji beras. Kalau ini biji bisa tunas di antara ini kadang-kadang ada juga yang di samping itu bisa dicangkok juga bisa. Kalau ini pakai apa? Iya, pakai biji dia. Jadi akarnya ini dia tidak akan berkembang biak lagi, tetapi bijinya ini nanti kalau sudah tua dia akan jatuh maka akan tumbuh. Jadi biji itu fungsinya untuk perkembangbiakan tumbuhan. Ada Jun minumnya? Ada. Oke, selanjutnya duduk ya. Pinjam apa? Ya dipinjemin. Dipinjemin dulu tapi kalau habis pinjemin. Ya, kalau habis pinjam teman-temannya dicuci ya. Silakan yang mau minum dulu. Ya, nggak apa-apa kalau haus kita nanti walaupun nanti jangan pulang dulu ya. Kita tadi minta waktunya kadang 1 jam lebih. Nanti di 12 lewat di 4 baru pulang.
Gak usah kenapa. Ya sambil nunggu yang lain. Ega. Apa dia juga? Sudah. Lanjut. Iya, sambil ngopi. Tarik. Sudah ya? Udah Farid, dilanjut bisa? Oke, yang sudah dapat kertas, mana kertas yang 4 lembar, dikerjakan bersama kelompoknya. Tadi kan udah dijelasin apa itu fungsi tumbuhan. Ini kan ada kotak kayak gini, ada kotak kecil, ada kotak gede. Ada kayak gini ya? Ada yang kayak gini. Fungsi dari yang kotak kecil dinamain. Kalau itu kamu mau namain daun, namain daun. Di bawahnya, Wildan, nanti nggak mudah loh. Di bawahnya ditulisin daun untuk apa? Fotosintesis atau apa? Kalau di sininya akar, berarti di sininya dijelasin fungsi akar. Terus Bu, yang bawah ini yang buat apa? Bawah ini. Sudah yang bawah ini dipahamin fungsinya, dihafalin apa yang ada di kartu, kamu orang hafalin. Yang bawah itu silakan dikerjakan. Di sini tuh ditulis pensil. Tadi kan Ibu jelasin caranya. Coba dilihat, makanya, Juna, kalau Ibu ngomong tuh didengerin loh. Masih ada, Dimas, masih ada yang nanya, Bu, fungsi kotak kecil apa? Ini udah ada contohnya di depan, masih nanya. Astagfirullah. Yang kotak kecil ditulisin itu mau kamu orang tulisin daun, kan ada yang deketin daun berarti tulis daun, yang deket akar ditulisin deket akar. Yang kotak kecil-kecil itu tulisin fungsi dari daun ini apa, fungsi dari akar itu apa, gitu loh. Bukan contohnya loh, fungsinya loh. Yang bawa kertas kecil silakan dihafalin apa itu ini ya. Iya. Ayo dikerjain. Menyerap nutrisi dan air dalam tanah, gak jelas dari mananya. Sebentar ya.
Kemudian fungsi akar ini apa? Iya benar. Lanjut itu semua. Dapat? Mana? Cadangan makanan. Bentar ya. Rafa mana? Hafalin bisa nggak? Mengantarkan air dari daun ke semua bagian tumbuhan. Mengantarkan air kita jangan mengantarkan air ke daun. Itu fungsi batang ya, mengantarkan air ke daun. Apa? Menjaga tanaman tetap tumbuh. Fungsi apa? Nah, itu melindungi biji itu. Oke. Ah? Mana punya Rika mana? Apa? Yang menyerap air. Nutrisi itu sama aja kayak makanan gitu nah. Kan pupuk tadi dari apa batang itu? Oke. Apa ya? Tempat tumbuhnya daunnya dan buah. Ini kan Bu yang gambarnya. Iya. Aku udah Bu. Apa? Apa mana? Apa nih daun ya? Yang daun Fahri aja kayaknya ya. Oh ya 2 ya daun. Apa? Tempat menghasilkan makanan sebagai untuk enak untuk subur dan hidup. Aku belum. Nah, benar ya. Mau apa? Itu ya. Yang kelompok udah belum? Iya. Antar apa tadi? Air. Mana? Apa itu buah buat apa? Oke, apa punyamu? Tempat tumbuhnya. Oh, oke. Tempat kembang biakan. Oke, apa itu? Apa punyamu? Akar. Buat apa? Buat apa akar? Ya. Oke, boleh. Ya. Buah. Ini biji. Enggak apa-apa. Ya, Bu. Alat bantu penyebaran biji. Oke. Tempat menghasilkan makanan sebagai energi untuk tumbuhan dan hidup. udah belum yang kelompok?
Yo, kelompok mana yang udah siap? Kelompok yang sudah boleh maju. Bukan kelompok yang hafalan, kelompok yang bawa kertas boleh maju.
Berdiri ya. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok singa yang mau pertama maju. Mana kelompok singa? Selo kelompok singa. Ya inilah kelompok singa. Ibu kasih apa bang? Orang kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok singa akan menjelaskan hasil diskusi kami. Coba jelasin apa itu dari atas. Kita dengerin. Dari tempat perkembangan biakan tumbuhan. Oke, stop. Kata ibu kan tadi dari bawah. Dari bawah, dari akar dulu, akar. Akar mengirap air dan dari dalam. Oke, stop. Tadi dengerin, yang megang kartu kecil akar siapa aja? Oke, apa juga ya? Coba tadi disebutin ya. Munduran enggak kelihatan. Yang kelompok yang bawa kayak kertas ini juga. Betul, coba lihat ya. Ada kelompok apa? Badang. Harimau sama singkong. Di sini nanti nggak bisa maju semua soalnya. Ya, soalnya waktunya tidak memungkinkan. Waktunya sudah mau habis. Jadi ibu bacain hasil dari kelompok 3 ini apakah sama? Kita lihat dulu ya. Akar menyerap air dan nutrisi, bener nggak? Di kelompok harimau menyerap air nutrisi dari dalam tanah juga menopang tumbuhan, bener ya? Di kelompok ini menyerap akar dan juga menopang tumbuhan. Sama nggak? Yang pegang kartu kecil, coba fungsi selain yang ibu sebutin, yang kelompok ini sebutin. Apa aja fungsi akar tadi? Menopang tumbuhan, menanam air, menanam nutrisi. Apa? Mencari makan. Akar melindungi biji. Udah digunakan dan dengerin itu. Jadi menyerap air, menjaga tanaman tetap. Jadi fungsi akar ada banyak ya. Ada membuat tanaman tetap kokoh, menyerap air, nutrisi. Ngopi lagi. Udah. Apa menjaga satu ya, akar menjaga tanaman tetap kokoh. 2 menyerap air dan nutrisi. 3 ada lagi menopang tumbuhan. Menopang itu tumbuhan yang menjaga tumbuhan agar tidak roboh. Oke, selanjutnya singa apa singa? Fungsi apa? Jur. Mengantarkan air, nutrisi dan makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Jadi kan ibu-ibu udah bahas. Kita pulangnya jam 12 lewat gitu. Makanya dengerin kawannya biar gak kelamaan. Ya, fungsi dari apa tadi? Batang mengantarkan air dan nutrisi dari kelompok badang, dari kelompok kingkong mengantarkan makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Dengerin, makin lama pulangnya loh. Terus dari kelompok harimau juga mengantarkan air dari daun. Bukan ya? Batang itu bukan mengantarkan air dari daun, tapi mengantarkan air dari batang ke daun. Oke, yang megang batang siapa aja tadi? Daun apa batang? Batang siapa aja? Apa fungsinya selain yang ibu sebutin? Mengantarkan air ke batang, terus iya ke semua bagian tumbuhan gitu. Mengantarkan air mana Pak? Ke akar. Mengantarkan air dari akar ke. Oke, ada lagi ya? Udah ya. Terus selanjutnya ada daun. Apa fungsi daun kalau singa? Tumbuhan membuat makanan ini dibutuhkan agar tanaman bisa
tumbuh. Ya, jadi daun untuk menghasilkan makanan ya, dan juga menyerap fotosintesis agar daunnya berwarna hijau. Apa tadi atau bahasa lainnya untuk masaknya itu di daun. Ada jawaban lain, daun apa tadi yang bawa daun? Apa nak fungsi daun? Tempat membersihkan makanan sebagai energi untuk tumbuhan dan hidup. Nah, untuk hidup, untuk menghasilkan energi. Apa lagi yang sama ya? Tumbuhan Sama ya? Oke. Setelah itu bunga, seperti kelompok singa bunga. tempat perkembangbiakan tumbuhan bunga yang sudah berkembang dia akan menjadi biji-biji. Inilah yang nanti bisa ditanam kembali. Ya, jadi kita fokusin ke bunga dulu. Bunga untuk perkembangbiakan tumbuhan dan juga menjaga biji. Ada lagi jawaban yang bawa bunga tadi siapa? Apa? Oh iya. Apa tempat bunga buat apa? Tempat perkembangbiakan tumbuhan, atau juga bunga itu tempat apa ya, buat pemandangan juga ya, karena kalau kita melihat tanaman ada bunganya akan mata kita akan segar, akan oh cantik ini bunga itu ya, berarti bunga itu untuk mempercantik tumbuhan. Oke, selanjutnya yang terakhir apa? Buah. Ya, buah buat apa? Ini bu, cadangan makanan. Ya. Ya, jadi buah untuk melindungi biji, juga untuk perkembangbiakan ya buah itu ya. Oke, paham semuanya? Oke. Baiklah, itulah informasinya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang punya ini silakan disimpan, nggak apa-apa. Mantap, boy. Oke. Jadi, oke, belum. Dengerin Ibu. Tugasnya di rumah. Dengerin sudah. Tugas. Nah kan itu nggak nyuruh beresan loh. Udah beresan loh. Nggak dicatat. Dengerin Ibu nggak nyuruh beresan. Sudah siap dengerin Ibu? Nggak nyuruh beresan. Belum. Jul, ini Ibu nggak selesai. Ibu nggak nyuruh beresan. Jadi tugasnya di rumah biasa aja. Ambil lagi. Tugasnya di rumah ajak orang tua. Nggak harus bapak atau mama di rumah suka tinggalnya sama mbak ya sama mbak, di rumah sama Yayu ya sama Yayu yang aja. Mbak, nanti keluar rumah kamu orang jelasin bagian dari rumah itu. Nanti grup kan kita punya grup, bakal tanya yang sudah masuk grup, yang belum masuk grup. Kan seandainya si Danu belum masuk grup, punya nomornya Arman. Danu aku belum masuk grup loh, kasih nomorku ke Bu Ari. Jadi Pak Ik belum tinggal gitu ya, nanti tambahin ya, gitu ya. Jadi ini nggak apa-apa yang punya HP. Jadi nanti tugas kalian menjelaskan kepada orang tua kalian bagian-bagian dari Tuhan. Setelah itu besok ada apa lagi ya? Sabtu bakal Ibu tanya secara acak siapa yang sudah mempraktekkan ke orang tuanya. Yang nggak ada grup berarti akan siap-siap Ibu tanya di sini. Yang ada di dalam grup bakal Ibu tanya di grup sampai hari Jumat. Jadi tanya, apakah anak-anak sudah mempraktekkan menjelaskan bagian tugas kepada orang tua? Jika orang tuanya menjawab belum, maka akan ditulisin yang belum, maka dia akan menjelaskan di sini kenapa dia belum menjelaskan ke orang tuanya. Oke siap? Oke, silahkan boleh beres. Hai.
ngapalin dulu kan waktunya sampai hari Jumat. Apakah itu? Jadi masih ya kayak hari Jumat kan terakhir Sabtu kan udah masuk sekolah lagi. Jadi dihafalin dulu. Bu, besok itu aku mau pinjem di waktu istirahat aku mau pinjem buku IPA-nya buat ngapalin bagian-bagian pembukaan. Kalau hari ini aku belum bisa bu karena belum hafal. Besoknya terus yang ada HP itu cari aja di Google apa bagian-bagian pembukaan apa gitu ya. Aku ada Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Gimana pembelajaran hari ini? Senang kan? Kita akan belajar praktek lainnya, ya. Oke. Terima kasih untuk hari ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, kalau senyuman selesai hari ini. Aku senyuman ke teman sebelahmu. Senyuman. Oke. Rafa, silakan pimpin doanya. Bisa nggak? Ayo, coba. Ya. Doa mulai. Oke, terima kasih atas doanya. Semoga doa-doa yang kita doakan terkabul ya. Nanti hati-hati di jalan. Kalau bawa motor, ada bawa motor sendiri ya? Belum? Nanti bilangin sama mama, maaf ya, pulangnya agak telat sedikit. Aku punya bapak, Bu. Ya, yang jalan sendiri ada yang jalan bawa motor sendiri, apa naik jalan kaki sendiri? Papa. Beda. Ya, ibu dulu. Sama yang tahu di jalan kaki, nggak apa-apa ya. Oke, sampai bertemu besok pakai baju. Jangan lupa pakai dasi, pakai. Ada matematika nggak? Jangan lupa hafalan berkali. Bersama iya, bersama Rena. Oke, nanti ibu tunjuk siapa yang mana yang kurang duluan, ibu akhirnya ibu bilang itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nanti kursinya dimajuin dulu sebelumnya. Ya, barisan itu. Dimajuin. Oke, sana. Oke, betul. Ayo Yusuf.
kasih.